Ada satu pola yang terus berulang dalam sejarah ketenaran modern. Bintang tidak runtuh perlahan, mereka dihentikan. Seungri pernah berdiri di pusat industri K-pop, dikelilingi kekuasaan, akses, dan jaringan yang tak terlihat oleh publik. Dunia melihat panggung, sistem melihat sesuatu yang lain. Daeglun membangun reputasi melalui karya, disiplin, dan kontrol emosi yang presisi. Dia menjadi wajah kepercayaan hingga satu keputusan finansial mengubah segalanya dalam hitungan jam. Lalu ada Kris Wu, ikon global, simbol generasi baru, yang jatuh bukan karena persepsi, tapi karena realitas yang jauh lebih keras. Hukum yang tidak bisa dinegosiasikan. 3 nama, 3 puncak, 3 kehancuran dengan mekanisme yang berbeda, tapi hasilnya sama. Kontrak diputus, jejak dihapus, narasi diganti. Inilah kisah dari puncak ke terhapus, 3 superstar Asia yang dihapus dalam sekejap. Dunia hiburan Asia Timur selama dekade terakhir berdiri di atas fondasi kemewahan yang tampak tak tergoyahkan. Dari panggung K-pop yang gemerlap di Seoul hingga set drama kolosal yang megah di Beijing. Figur-figur seperti Seungri, Daeglun, dan Kris Wu bukan sekadar artis. Mereka adalah komoditas ekonomi makro yang menggerakkan miliaran dolar. Namun di balik tirai sutra dan lampu sorot, terdapat sebuah narasi paralel tentang penyalahgunaan kekuasaan, kegagalan sistemik, dan benturan keras dengan otoritas negara. Kita bahas satu persatu. Bagian yang pertama, Seungri dan epicentrum Burning Sun. Pada puncak karirnya, Lee Seung-hyun yang dikenal secara global sebagai Seungri adalah personel termuda dari fenomena K-pop Big Bang. Di industri yang menuntut kepatuhan moral yang ketat, Seungri memposisikan dirinya sebagai sosok The Great Gatsby dari Korea. Seorang pengusaha visioner dengan menjembatani dunia hiburan dengan kehidupan malam kelas atas Seoul. Distrik Gangnam bukan sekadar lokasi geografis, melainkan pusat syaraf ekonomi hiburan Korea Selatan. Disinilah Burning Sun, sebuah klub malam mewah yang dibuka pada awal 2018 di dalam Hotel Le Méridien Seoul, menjadi titik nol sebuah skandal yang meruntuhkan karir Seungri. Detail operasional klub ini mencerminkan sistem predatory yang terorganisir, hierarki VIP, ruang-ruang private yang terisolasi dari pengawasan publik, di mana transaksi ilegal terjadi jauh dari jangkauan kamera pengawas standar. Sistem MD, para promotor yang diberi insentif untuk membawa wanita-wanita muda ke ruang VIP, seringkali menggunakan zat terlarang untuk melumpuhkan korban. Kolusi otoritas, bukti-bukti digital menunjukkan adanya komunikasi intens antara pihak klub dengan oknum kepolisian berpangkat tinggi untuk meredam laporan kekerasan seksual dan penggunaan narkoba. Runtuhnya Imperium Seungri tidak dimulai dari penggerbakan fisik, melainkan dari sebuah ponsel yang rusak. Data dari aplikasi pesan KakaTalk mengungkapkan sebuah grup obrolan yang berisi video-video seksual yang diambil secara ilegal. Dalam percakapan tersebut, Seungri tidak hanya berperan sebagai pengamat, tapi juga sebagai fasilitator penyedia jasa prostitusi bagi investor asing untuk memperlancar lobi bisnisnya. Pada tahun 2021, Pengadilan Militer Korea Selatan menjatuhkan vonis awal 3 tahun penjara, yang kemudian dikurangi menjadi 18 bulan setelah banding, atas 9 dakwaan, termasuk penggelapan dana perusahaan, pelanggaran undang-undang sanitasi makanan, perjudian kebiasaan di luar negeri, dan mediasi prostitusi. Kasus ini mengubah lanskap hukum Korea Selatan, memaksa industri K-pop untuk melakukan audit moral besar-besaran terhadap talenta mereka. Kita masuk ke bagian kedua, Daeglun dan pembersihan fiskal Beijing. Berbeda dengan skandal moral Seungri yang eksplosif, jatuhnya Daeglun, salah satu aktor paling produktif dan dicintai di Tiongkok, adalah sebuah demonstrasi kekuatan administratif yang dingin dari pemerintah pusat. Daeglun merupakan representasi dari Xiao Xianru, istilah untuk aktor muda tampan yang memiliki daya jual iklan luar biasa. Mekanisme penghindaran pajak pada Maret 2022, otoritas pajak di Shanghai mengumumkan bahwa Daeglun
telah menghindari pajak pendapatan pribadi antara tahun 2019 hingga 2020. Metode yang digunakan adalah manipulasi struktur hukum bisnis. Dia membuat firma fiktif mengalihkan pendapatan pribadi menjadi pendapatan bisnis melalui perusahaan-perusahaan cangkang yang didaftarkan di wilayah dengan insentif pajak tinggi. Pemalsuan elemen bisnis mengubah sifat pendapatan dari jasa profesional menjadi keuntungan usaha untuk mendapatkan tarif pajak yang lebih rendah. Otoritas pajak Tiongkok menyatakan bahwa Deng Lun telah diberi peringatan berkali-kali untuk memperbaiki catatan pajaknya secara mandiri. Ketidakpatuhan untuk melakukan koreksi penuh dalam jangka waktu yang ditentukan memicu tindakan publik yang menghancurkan. Social debt dalam hitungan jam realitas di Tiongkok pasca penerapan kebijakan Common Prosperity tidak memberikan ruang bagi kesalahan finansial. Dalam waktu kurang dari 24 jam setelah pengumuman denda sebesar 106 juta yuan, sekitar 238 miliar, eksistensi digital Deng Lun dihapus secara sistematis. Akun Weibo dengan jutaan pengikut menghilang. Merek-merek global seperti Bulgari dan L'Oreal memutus kontrak seketika. Wajahnya disensor atau dihapus dari drama-drama yang sedang tayang. Kejatuhan Deng Lun menjadi sinyal bagi industri hiburan Tiongkok bahwa popularitas setinggi apapun tidak memberikan imunitas terhadap prioritas ekonomi negara. Dia bukan lagi seorang aktor, melainkan sebuah studi kasus tentang resiko kepatuhan bagi investor di pasar Tiongkok. Kita masuk ke bagian yang ketiga, Chris Wu dan titik balik gerakan Me Too Tiongkok. Kasus Chris Wu Yifan mewakili persilangan paling kelam antara ketenaran ekstrim, delusi kekuasaan, dan pelanggaran hak asasi manusia. Sebagai mantan anggota EXO dan superstar solo, Chris Wu memiliki pengaruh yang melampaui batas negara, menjadikannya ikon mode global dan juri di acara-acara realitas papan atas. Detail yang muncul dari penyelidikan kepolisian Beijing distrik Chaoyang menggambarkan pola perilaku yang sistematis. Chris Wu dan tim manajemennya diduga menggunakan kedok audisi atau pertemuan casting untuk menyaring wanita muda. Beberapa di antaranya masih di bawah umur. Para wanita yang diundang ke pesta pribadi diwajibkan menyerahkan ponsel mereka di pintu masuk untuk mencegah dokumentasi. Penggunaan minuman beralkohol secara berlebihan dalam permainan sosial yang dirancang untuk melemahkan kesadaran korban. Dan mereka dijanjikan karir yang baik, memanfaatkan posisi Wu sebagai gerbang menuju industri hiburan untuk membungkam keberatan korban. Berbeda dengan skandal artis sebelumnya yang sering terakhir dengan permintaan maaf publik atau hiatus sementara, kasus Chris Wu berujung pada penahanan kriminal pada Juli 2021. Tuduhan yang dihadapi adalah pemerkosaan dan perbuatan asusila berkelompok. Pada November 2022, Pengadilan Rakyat Distrik Chaoyang menjatuhkan vonis 13 tahun penjara, diikuti dengan deportasi dari Tiongkok karena Wu berkebangsaan Kanada. Di bawah hukum Tiongkok, pelaku kejahatan seksual yang dideportasi ke negara asal seperti Kanada juga berisiko menghadapi pengawasan ketat atau prosedur hukum tambahan sesuai dengan hukum negara tersebut. Kita sedang menyaksikan pergeseran di mana pemerintah di Asia Timur menggunakan figur publik sebagai contoh penegakan disiplin nasional. Di Korea Selatan, kasus Burning Sun memicu reformasi kepolisian dan pembersihan di internal kantor kejaksaan. Di Tiongkok, kasus Deng Lun dan Chris Wu adalah bagian dari kampanye Xinglang, sebuah inisiatif untuk membersihkan budaya penggemar yang dianggap beracun dan memastikan selebritas mematuhi nilai-nilai moral sosialis. Penurunan saham YG Entertainment hingga 25% dalam hitungan minggu. Pengetatan audit moral pada kontrak artis K-pop. Realitas pasca skandal kehidupan setelah puncak ketenaran bagi ketiga individu ini menjadi gambaran tentang betapa rapuhnya kekuasaan yang dibangun atas citra. Seungri telah menyelesaikan masa tahanannya dan kini berada dalam pengawasan publik yang sangat skeptis. Karir musiknya secara efektif telah berakhir dan namanya menjadi sinonim dengan kegagalan moral industri hiburan Korea. Deng Lun tetap menjadi orang yang diasingkan dari ruang publik Tiongkok. Meskipun dia tetap memiliki bisnis kuliner, wajahnya tidak akan pernah lagi muncul di media arus utama Tiongkok dalam waktu dekat. Dia adalah pengingat hidup bahwa di bawah sistem pajak Tiongkok tidak ada margin untuk kesalahan. Chris Wu menghadapi masa depan yang paling suram di balik jeruji besi.
Kasusnya telah mengubah cara masyarakat Tiongkok memandang keamanan perempuan di industri hiburan dan memperkuat posisi hukum dalam menangani kekerasan seksual tanpa memandang status sosial pelaku. Melalui lensa investigasi, kisah Seungri, Deng Lun, dan Chris Wu adalah otopsi terhadap sisi gelap dari kemajuan pesat industri hiburan Asia. Ini adalah narasi tentang bagaimana kekayaan yang tak terkendali, pengawasan yang lemah, dan ego yang membengkak menciptakan badai sempurna bagi kehancuran diri. Dunia hiburan tidak lagi hanya soal bakat di depan kamera, melainkan tentang ketahanan karakter di baliknya ketika lampu panggung padam dan penyelidikan dimulai. Yang tersisa hanyalah bukti-bukti digital, catatan pajak, dan kesaksian para korban yang akhirnya mendapatkan suara mereka. Fenomena ini menandai berakhirnya era tak tersentuh bagi para idola, menggantinya dengan realitas baru di mana transparansi adalah satu-satunya mata uang yang sah. Kisah ini bukan sekadar individu. Ini adalah cerminan dari bagaimana kekuasaan bekerja, dibangun melalui persepsi, dipertahankan oleh sistem, dan dihancurkan oleh pelanggaran terhadap keduanya. Dan ketika sorotan akhirnya padam, yang tersisa bukan hanya keheningan, tapi juga pelajaran yang berulang dalam sejarah, bahwa tidak ada nama yang terlalu besar untuk jatuh, tidak ada posisi yang terlalu tinggi untuk disentuh, dan tidak ada kekuasaan yang benar-benar abadi. Pertanyaannya sekarang, apakah industri hiburan hari ini sudah cukup kuat untuk mencegah hal seperti ini terjadi lagi? Atau pola yang sama hanya akan terulang dengan wajah yang berbeda? Sekian kisah kali ini, kita ketemu lagi di kisah yang lain. Bye-bye.